Oke, pertemuan hari ini di manajemen operasi kita akan membahas tentang proses, metode, dan waktu standar. Eh, Perlu saya ingatkan bahwa ini adalah salah satu materi yang akan keluar di ujian, jadi mohon diperhatikan dengan baik. Nah, untuk proses desain sendiri adalah kegiatan untuk merancang cara-cara atau langkah-langkah membuat sebuah produk ya. Nah, di sini kita lebih ke manajemen produksi. Jadi kita lebih membahas ke pembuatan sebuah produk dari mulai bahan baku hingga barang jadi. Nah, untuk strategi proses sendiri ini ada beberapa ya. Yang pertama ada proses fokus atau intermittent proses strateginya. Yang kedua ada strategi repetitif proses. Kemudian ada produk fokus, ada mass customization fokus ya. Nah, untuk proses fokus ini sering disebut juga sebagai job shops, di mana jumlah outputnya itu rendah ya, tapi variasinya relatif banyak, sehingga variabel cost-nya tinggi. Dan utilisasi fasilitas pabriknya juga cenderung rendah. Dan layout-nya itu disusun berdasarkan proses ya. Sementara kalau repetitive proses ini sering disebut dengan assembly line, di mana strategi ini biasanya menggunakan modul tertentu dan sifatnya kurang fleksibel dibandingkan dengan job shops ya. Nah, kalau untuk produk fokus atau continuous process ini jumlah yang dihasilkannya itu tinggi tapi variasinya rendah ya. Variabel cost-nya juga pasti otomatis rendah. Tapi ada standarisasi produk ya dan ada juga pengendalian kualitas. Fixed cost-nya relatif tinggi untuk strategi di produk fokus. Sementara untuk di mass customization fokus, ini biasanya proses produksinya massa ya, yang menghasilkan produk atau jasa yang biaya produksinya rendah ya, untuk memenuhi permintaan konsumen tertentu gitu ya. Jadi ada masa-masa di mana konsumen permintaannya meningkat. Nah, di situ biasanya strategi yang digunakannya adalah mass customization fokus ya. Biasanya kan kalau di luar negeri permintaan meningkat itu di masa Natal, kalau di Indonesia biasanya di masa Lebaran misalnya ya, karena ada permintaan sarung dalam jumlah banyak, nah itu misalnya ya. Nah, untuk proses itu ada juga yang disebut dengan proses chart ya, di mana proses chart itu adalah peta untuk menggambarkan tiap komponen material ya, prosesnya dari mulai bahan baku sampai barang jadi. Nah, untuk flow proses chart ini ada simbol-simbolnya ya. Ada simbol-simbol yang menunjukkan bahwa ini adalah kegiatan operasi, ini adalah kegiatan transportasi, ini adalah kegiatan inspeksi, delay, dan storage. Juga ada pencatatan waktu yang diperlukan untuk membuat analisanya. Nah, contoh dari proses chart ini diantaranya ya. Ini salah satu yang saya ambil. Ini saya ambil dari salah satu sumber buku di mana ini adalah proses pembuatan saus apel ya. Saus apel tuh mungkin selai apel ya. Nah, di sini ada beberapa proses dari mulai menurunkan apel dari truk, kemudian memindahkan ke stasiun inspeksi ya. Di sini kemudian yang ketiganya melakukan pengukuran, inspeksi dan penyortiran ya. Dan semuanya diurutkan ya dari mulai datang sampai akhir ya. Nah, kemudian dicatat waktu-waktunya, waktu-waktu prosesnya sama jarak perpindahan kalau ada ya. Jadi misalnya dari menurunkan apel dari truk itu ke inspection station itu berapa jaraknya. Misalnya kalau di sini 100 feet gitu ya. Ini kalau ini sebetulnya diperlukan untuk data dari manajer produksinya ya. Kalau misalnya Anda biasanya akan membuat ini kalau skripsi Anda mengambil waktu standar ya dan desain proses. Nah, ini contoh ya untuk unload apple from truck. Berarti ini simbolnya operation O ya.
Kemudian yang kedua ini adalah move to inspection station. Berarti ini ada perpindahan. Berarti ada ini simbolnya transport. Transport itu simbolnya panah ya. Kemudian ada kegiatan weight, inspect dan sort untuk apelnya ya. Ini berarti inspect kotak simbolnya ya. Kemudian nah ini proses nomor 5 ada menunggu ya, wait until needed ya, menunggu hingga diperlukan untuk diproses. Nah itu simbolnya D atau delay ya. Nah kemudian terus storage. Nah biasanya kalau menunggu kan bisa disimpan di storage ya. Jadi di sini ada juga simbol storage seperti segitiga terbalik. Nah itu nanti tinggal dikasih garis aja ya. Nah, ini adalah pengetahuan tambahan saja buat Anda ya. Kemungkinan besar kalau di ujian sih nggak akan keluar. Karena di ujian itu keluarnya hitungan aja, hitungan rumus-rumus ya. Jadi Anda fokus ke hitungan. Nah, kalau ini diberikan untuk pengetahuan Anda, karena kalau misalnya nanti Anda akan mengambil skripsi manajemen operasi yang terutama di keputusan strategi proses, tentunya Anda harus tahu bagaimana cara membuat ini ya. Nah, kalau kita kelasnya offline, biasanya di kelas saya suruh mahasiswa buat ya. Jadi Anda diminta untuk membuat satu jenis produksi saja, boleh barang, boleh jasa ya, dengan minimal 20 aktivitas. Lalu nanti Anda buat yang seperti di atas ini, gitu ya, untuk flow process chart-nya. Nah, sekarang kita masuk ke perhitungan waktu standarnya ya. Waktu standar itu adalah bagian dari scheduling sebetulnya ya, dari keputusan manajemen operasi penjadwalan ya. Nah, ini pasti akan keluar di ujian, jadi silakan disimak baik-baik. Waktu standar itu adalah bagian dari work study ya. Work study atau analisa kerja itu adalah teknik untuk menganalisa cara kerja dan analisa waktu kerja ya. Supaya apa? Supaya mencapai daya guna yang maksimal ya dari tenaga kerja, peralatan, fasilitas, tentunya dari waktu juga ya. Nah, analisis cara kerja itu adalah tekniknya untuk mempelajari, mencatat, menganalisa ya, dan melakukan cara-cara untuk melakukan sesuatu pekerjaan ya supaya diperoleh metode yang paling efektif ya. Biasanya diperlukan untuk mengidentifikasi proses mana sih yang sebetulnya tidak perlu gitu ya. Jadi kadang-kadang kita itu dalam pekerjaan kita biasanya kan bekerja sesuai dengan standar yang sudah diberikan turun-temurun. Nah, kalau Anda identifikasi ulang ya, akan ada ketemu beberapa metode kerja atau proses kerja yang sebetulnya tidak perlu gitu ya. Misalnya saya pernah tuh satu hari ke BJB, saya nggak perlu ngisi formulir yang panjang banget untuk setor uang ya. Jadi saya pernah cuman disuruh nulis di kertas kecil gitu ya, nama, nomor handphone, transfernya berapa gitu ya. Nah itu adalah mungkin pengurangan proses kerja ya, karena untuk mengefisienkan misalnya kertas gitu ya, atau peralatan ya, fasilitas yang mungkin efektif untuk penghematan biaya. Nah, di sini di materi waktu standar ini selain prosesnya itu juga menganalisis dari waktunya ya. Jadi yang Anda hitung malam ini adalah waktu kerjanya, standar waktu kerjanya. Ini bisa dipraktekkan di pekerjaan sehari-hari ya, di tempat Anda semua bekerja sekarang. Nah, untuk analisa kerja itu sebetulnya bisa terbagi menjadi beberapa pendekatan ya. Dari metodenya ya, seperti yang tadi saya sudah jelaskan, ada flow process chart, itu bisa dibuat flow process chartnya. Ada time study ya. Time study atau studi waktu itu bisa menggunakan alat bantu ya, stopwatch misalnya atau work sampling ya. Dan perhitungannya juga ada dua juga, yaitu ada standard time data teknik dan ada motion time data teknik. Nah, untuk pertemuan hari ini kita
akan membahas di standar time data teknik dengan mempertimbangkan rating factor dan allowance factor ya. Reference dari mata kuliah ini adalah buku Heiser dan Render ya, J. Heiser dan Barry Render. Anda silakan cari kalau mau punya, pilih aja yang terbaru. Atau mau pinjam di perpustakaan STUKITAS juga silakan. Nah, langkah-langkah untuk melakukan time study itu pertama ya, kumpulkan segala keterangan mengenai pekerjaannya, jenis pekerjaannya ya. Kan setiap satu prosedur, satu produksi barang maupun jasa itu kan pasti ada prosedur kerja banyak ya. Misalnya kalau ke bank itu mau buka rekening, langkah 1 apa, langkah 2 apa. Nah, kumpulkan itunya, jenis-jenis pekerjaannya yang akan dilakukan oleh pegawainya ya, bukan oleh nasabahnya. Nah, kemudian uraikan pekerjaan ini ke dalam elemen-elemen kerja atau elemen-elemen gerakan. Kemudian ukur waktunya setiap pekerjaan tersebut dan ulangi pengukuran ini berkali-kali. Jadi datang lagi untuk mengukur hal yang sama. Misalnya berapa lama sih waktu yang diperlukan oleh CS untuk menginput data nasabah. Nah, misalnya itu salah satu pekerjaannya yang diamati. Besoknya datang lagi mengamati pekerjaan yang sama terus berkali-kali, beberapa pengamatan. Jangan lupa dicatat ya dan didokumentasikan. Nah, kemudian tentukan waktu rata-rata. Rumusnya ya beberapa elemen yang diperlukan untuk menghitung waktu standar itu pertama ya. Untuk dimasukkan ke rumus itu Anda harus tahu dulu waktu pengamatan, waktu rata-rata, persentase rating kinerja ya. Kemudian waktu normalnya itu berapa? Waktu persentase allowance atau kelonggarannya berapa persen, kemudian waktu standarnya berapa lama gitu ya. Nah, kalau persentase rating atau kinerja ini biasanya dipengaruhi oleh berbagai faktor. Bisa dari keahlian, bisa dari kerja keras, bisa dari motivasi, bisa dari kenyamanan ya, bisa dari konsistensi. Apa sih persentase rating? Persentase rating kinerja itu adalah momen di mana Anda bisa bekerja lebih cepat dibandingkan sebelumnya. Jadi kalau sebelumnya itu Anda bisa kerja itu sejam, nah di beberapa momen tertentu Anda tuh bisa cuman 40 menit misalnya ya. Nggak nyampe 60 menit, nggak nyampe sejam. Nah itu selisihnya itu adalah persentase rating kinerja. Ya, itu. Tapi sebaliknya kalau persen allowance ya, nih allowance ini kan misalnya dipengaruhi karena ada istirahat, ada ke WC, ada menerima instruksi, ada karena cuaca, ada misalnya kalau kita mah sholat ya, misalnya kalau laki-laki Jumatan ya, itu kan sebetulnya mengambil waktu kerja ya untuk beberapa menit misalnya. Nah, allowance ini kebalikannya dari rating. Jadi yang biasanya selesai sejam lebih lama gitu untuk beberapa momen ya. Dari mana persentase ini diperoleh? Dari pengamatan ya. Jadi kalau ini skripsi ya Anda harus mengamati dan mencatat. Nah, untuk rumusnya sendiri ya, untuk menghitung waktu standar itu rumusnya adalah waktu rata-rata dikali rating factor dikali allowance factor. Rating factor itu rumusnya adalah 1 ditambah persen rating. Ya, 1 itu berarti 100% ya. Jadi kalau rating factornya 10%, ya berarti 110 ya rating factornya. Tapi kalau allowance factor, ya 1 ditambah persen allowance. Jadi kalau allowance-nya atau kelonggarannya 10% lah dari total waktu, ya berarti 100% tambah 10%, jadi 110%. Ya. Nah, kalau di buku Heiser, waktu standar itu rumusnya ya disusunnya seperti ini. Waktu rata-rata dikali rating factor dibagi 1 minus allowance factor gitu ya. Jadi sama aja dua-duanya. Nah, kita langsung masuk ke contoh kasus ya. Ini saya ambil dari buku Heiser. Nah, untuk mencari waktu pengamatan rata-rata, tentunya ya gampang ya, tinggal jumlah waktu tercatat untuk melakukan setiap pekerjaan dibagi jumlah pengamatan. Itu waktu pengamatan rata-rata. Nah, waktu normalnya itu adalah waktu pengamatan rata-rata dikali faktor tingkat kinerja ya atau rating tadi. Jadi Anda harus mencari waktu pengamatan rata-rata, waktu normal, baru waktu standar ya.
Nah, ini contoh ya. Contoh nih, Manajemen Science Associate mempromosikan seminar pengembangan manajemen dengan mengirimkan ribuan surat yang diketik dan disusun secara pribadi untuk sebuah perusahaan. Nah, dengan dasar pengamatan di bawah ini, di tabel ini, jadi Manajemen Science Associate ingin membuat waktu standarnya. Nah, diketahui faktor kelonggaran pribadi, keterlambatan, dan kelelahan total itu 15%. Ya. Sementara rating kinerja ini udah diketahui di tabel, itu udah ditambahin 1 berarti ya, udah ditambahin 100%. Jadi rating kinerja untuk pekerjaan A ini sebenarnya 20%, tapi jadi rating faktornya 120% ya, karena dia bisa berkinerja di atas 100% kan, 120% ya. Kemudian pekerjaan kedua mengetik alamat amplop, ini rating kinerjanya 105% dengan waktu pengamatannya ya. 1, 2, 3, 4, 5 kali ya, 5 kali pengamatan. Jadi ini ceritanya, orang yang sedang mengamati pekerjaan di Manajemen Science Associate mengirimkan ribuan surat, mengamati 3 elemen pekerjaan, yaitu A. Membuat dan mengetik surat, B. Mengetik alamat amplop, C. Mengisi, menempelkan perangko, mengelem, dan menyortir amplop. Jadi 3 elemen kerja. Nah, dari setiap kegiatan pekerjaan ini, dicatat waktu penyelesaian itu berapa lama. Ya, ini misalnya poin A, ya membuat dan mengetik surat 8 menit. Yang B 2 menit, yang C 2 menit juga. Nah, besoknya dia datang lagi. Jadi kalau misalnya Anda mahasiswa sedang meneliti ini, besok itu Anda datang lagi nih mahasiswa ini ya, dan mengamati lagi pekerjaan yang sama, dicatat lagi waktunya. Terus sampai dia 5 kali datang, ya. Nah, sehingga yang ditanyakan adalah berapa waktu rata-ratanya, berapa waktu normalnya, dan berapa waktu standarnya. Nah, perlu diingat bahwa Anda pertama harus mencari waktu rata-rata. Nah, kalau waktu rata-rata itu sebetulnya kan gampang, tinggal ditambah, dibagi aja ya, dibagi waktu pengamat, berapa kali pengamatan. Cuman ya, untuk metode waktu standar ini, coba perhatikan baik-baik. Kalau Anda ingin menghitung data rata-rata, tapi salah satu datanya itu aneh sendiri, ya, atau anomali, maka Anda harus menyingkirkan data itu. Nah, di bagian A, ini Anda bisa lihat ya. Di bagian A ada pekerjaan membuat dan mengetik surat. Pengamatan 1, 8 menit. Pengamatan 2, 10 menit. Pengamatan 3, 9 menit. Pengamatan 4 langsung melonjak 21 menit. Pengamatan kelima, 11 menit. Nah, kalau Anda mau membuat rata-rata dari pekerjaan yang A ini, ya, Anda harus memastikan bahwa datanya itu mirip, nggak jauh-jauh. Kalau misalnya ada yang nggak mirip nih, tiba-tiba ada yang 21 menit, maka Anda harus keluarkan 21 menit itu dari rata-rata. Jadi hanya merata-ratakan 4 data. Kenapa? Ya karena akan bias. Logikanya begini ya, misalnya Anda mau tahu berapa sih rata-rata gaji pegawai bank, misalnya ya. Anda sampelnya 5 orang. Orang pertama 5 juta, orang kedua 2 juta, orang ketiga, ini contoh lah ya, yang gampang aja dulu, yang kecil-kecil. Orang ketiga 8 juta, orang keempat 5 juta atau 6 juta. Orang kelima tiba-tiba 50 juta gitu ya. Nah, kalau dirata-ratakan itu kan akan menjadi bias ya. Makanya kalau dalam menghitung data rata-rata, dalam kasus apapun sebetulnya, begitu ada data yang anomali, ya Anda harus singkirkan itu. Karena akan menjadikan hasil yang bias ya. Nah, kalau dalam ujian ya pasti saya akan memasukkan yang begini-begini untuk mengetes seberapa teliti Anda di ujian ya. Nah, langsung dicari data rata-rata masing-masing ya. Untuk A, lihat ya, yang tadi 21 menit tadi tidak dimasukkan karena di luar data, di luar kewajaran data yang lain. Jadi rata-rata untuk A ini 8 tambah 10 tambah 9 tambah 11 dibagi 4 ya. Dari sini ya, 8 tambah 10 tambah 9 tambah 11 dibagi 4. 21-nya kan disingkirkan. Kemudian yang B juga sama, ditambahin saja semua dibagi 5. Hasilnya 2,2 menit karena tidak ada data yang aneh ya.
Kemudian waktu rata-rata C, nah ini cuma dibagi 4 lagi, coba kita lihat. Nah ini lihat ya, sudah saya tandain warna kuning. Ini ada yang lain 2 sama 1, tiba-tiba ini 5. Nah berarti ini pun datanya tidak normal ya, jadi harus dikeluarkan dari data rata-rata. Nah setelah menghitung waktu rata-rata, hitung waktu normalnya. Waktu normalnya itu rumusnya adalah waktu pengamatan rata-rata dikali tingkat kinerja. Tadi kan tingkat kinerjanya yang A itu 120% ya. Berarti tinggal dikali saja waktu pengamatan rata-rata A yang di atas itu kan 9,5. Nah, tinggal dikali 1,2, hasilnya 11,4 menit untuk waktu normal A. Waktu normal B itu berarti yang ini 2,2 dikali rating vektornya ya 1,05. Waktu normal C juga sama caranya ya. Nah, kemudian ditambahkanlah untuk semuanya untuk seluruh pekerjaan. Karena kan kalau yang namanya kerja mah satu paket ya. Misalnya Anda bekerja untuk membuat tabungan nasabah misalnya. Kan saya sebagai nasabah taunya the whole package gitu ya. Enggak saya nanya kalau inputnya berapa lama. Kalau ngeprintnya berapa lama kan enggak begitu, pasti the whole package. Makanya ditambahkan semua waktu normal totalnya ya. 11,4 tambah 2,31 ditambah 1,65 ya, total 15,36. Nah, sehingga waktu standar pekerjaan ya, masukkan ke rumus yang Heiser itu adalah waktu normal total dibagi 1 minus faktor kelonggarannya, rating allowance factor yang tadi diketahui di soal ya, yaitu 0,15 atau 15%. Hasilnya 18,07 menit. Jadi 18,07 menit adalah waktu standar untuk mengerjakan seluruh pekerjaan itu, gitu ya. Jadi nanti si konsultannya bilang ke manajemen associate tadi, nah waktu standar untuk menyelesaikan mengirim ribuan surat yang diketik ini ya, rata-rata waktu standarnya adalah 18,07 menit. Tuh, ya. Jadi kalau misalnya ada yang lebih dari segini, ya berarti nggak achieve. Berarti lambat, karena kan 18,07 ini sudah memasukkan faktor kelonggaran. Faktor kelonggaran itu yang ke WC, yang sholat, yang misalnya dia capek pengen relax dulu ya, stretching, itu sudah masuk ke semua ke faktor kelonggaran. Nah, sebagai mahasiswa ya biasanya ada kesalahan-kesalahan dalam melakukan pengukuran ya. Pertama, lupa baca. Kemudian ada elemen pekerjaan yang terlupakan, kelewat. Kemudian urutannya menyimpang dan ada elemen asing. Dan yang lebih fatal lagi nggak dicatat waktunya, itu lebih fatal lagi ya. Tapi rata-rata mahasiswa singkat. Saya banyak punya mahasiswa bimbingan yang ngambil ini waktu standar ya. Jadi dia cukup datang ke perusahaan mengamati satu jenis produksi aja ya. Kan biasanya satu perusahaan banyak tuh produksinya. Nah, satu jenis produksi aja, misalnya produksi apa kalau di bank kan misalnya kredit misalnya ya, itu aja. Nah, itu kan pasti banyak tuh elemen-elemen pekerjaan dan waktunya ya. Jadi nggak harus semuanya. Jadi sebetulnya MO itu logik dan mudah ya, karena datanya juga semuanya tersedia di perusahaan yang akan diteliti. Ya, demikian mungkin yang bisa saya sampaikan. Untuk lebih jelasnya, Anda bisa bertanya di forum pertanyaan.